أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. As-salisu, adapun yang ketiga, ilmuka, pengetahuanmu, bi annal qadara, bahwasanya ketetapan Allah, la yajri, tidak berjalan, ala hasabi tadbirika, sesuai dengan rencana aturan. Kalau kamu ingin tidak termasuk orang yang mengatur-ngatur ketetapan Allah, yang ketiga, kamu harus tahu bahwa qadar atau ketetapan Allah kagak ngikutin rencana kamu. Apa yang Allah berikan itu kagak nurutin apa yang kita rencanain. Emang siapa kita? Kita rencanain sesuatu terus Allah mau ngikutin ketetapan dan rencana kita? Kagak. Takdir kagak begitu. Dia berjalan ya berjalan. Bal aktsaru ma yakunu ma la tudabbiru, bahkan kebanyakan sesuatu yang terjadi itu di luar dari yang kau rencanakan. Justru kebalikan. Kita rencanain apa, takdir Allah bisa beda. Nah, itu kamu harus paham. Takdir atau ketetapan Allah tidak mengikuti rencana dan aturan kita. Justru kebalikan. Kebanyakan hal-hal yang dialami oleh kita itu bukanlah sesuatu yang kita rencanain. Nah, besok kita mau rencana apa nih? Ya, pagi mau ke sono, siangan dikit mau ngelakuin anu, sore mau begini, malam mau atu bawa rapi. Dari mulai mata sampai mau orang lagi kita rencanain. Sakit, satu kagak yang nyampe kita mau datangin. Kebanyakan sesuatu di luar dari yang kita rencanain. Itu artinya ada zat yang lebih besar yang mengendalikan semua apa yang kita rencanakan, bisa jadi kagak kesampaian. Itu kamu harus tahu. Ilmu bukan, kamu harus sadar. Wa aqallu ma yakunu ma anta lahu mudabbirun, dan sedikit sekali sesuatu yang terjadi itu adalah yang engkau rencanakan. Sedikit sekali hal yang kita atur, yang kita rencanakan itu kejadian. Bahkan itu pun bukan dengan rencana kita, tapi rencana Allah sama dengan apa yang kita inginkan. Bukan dari kitanya, bukan. Allah menetapkan ini, kita merencanakan sama lagi dengan ketetapan Allah. Dan itu sedikit. Nah, makanya orang-orang pilihan itu tidaklah mereka merencanakan sesuatu kecuali mintanya agar rencananya sesuai dengan ketetapan Allah. Sehingga muncullah satu perkataan, inna lillahi ibadan idza aradu aroda.
Sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba. Ai inna ibadat lillah. Allah punya kekasih-kekasih yang apabila hamba-hamba ini arodu pengen, aroda Allah juga pengen. Nah, ini jangan dimaknai secara zahir. Kalau Allah mengikuti dari aturan hambanya, bukan. Artinya mereka mengetahui apa yang ditetapkan bagi mereka, sehingga rencananya kagak sesuai, sehingga rencananya sesuai dan pas dengan ketetapan Allah pada mereka. Ya, saya pagi ini mau makan singkong, kopinya kopi ini umpama. Kebetulan memang itulah yang ditetapkan oleh Allah, karena memang mereka tahu, ya, sehingga tidaklah sesuatu yang mereka inginkan itu keluar dari ketetapan Allah. Jadi itu yang datang singkong. Ya, kalau yang datang nasi nggak sesuai dengan kepengenan dia, karena dia pengennya singkong. Idza aradu aroda. Tatkala mereka menginginkan sesuatu, memang itulah yang ditetapkan oleh Allah. Ya, sehingga kalau kita doa jangan pusing-pusing. Ya Allah, jadikan apa yang saya ingin, yang saya inginkan itu adalah yang Engkau kehendaki. Oh, beres itu. Kagak ada puyengnya, memang itu. Ya, karena kalau yang kita pengen bukan takdir kita, stres entar. Ya Allah, saya pengen ini disebutin sampai 10 lembar doanya. Satu bukan yang ada pada takdir dia. Lah, puyeng bener ini. Kagak ada yang memang bukan takdir dia di doa itu semua. Coba kalau didoa, ya Allah, jadikan apa yang saya pengen adalah yang Kau takdirkan, lempeng sesuai. Ya, saya pengen mobil yang warnanya merah, yang mereknya emang itu ketetapan ya takdirnya. Kagak jadi puyeng. Tapi kalau yang dipengen merah yang datang putih, ya, mungkin ada rasa kecewanya, biarpun yang datang umpamanya mobil, tapi kan warnanya beda. Jadi apa yang saya inginin, jadikan itu ketetapan Engkau. Itu lurus, itu lempeng. Emang ini yang saya pengen. Emang itu juga lagi takdirnya buat kamu. Emang itu juga lagi takdirnya buat ya, ketetapan kamu. Dia pengen minta jodoh. Ya Allah, jodohin saya sama si fulana, anak kampung sono, anaknya kiai umpama. Ya, ini bukan lempengan dia. Ya, dapatnya umpama yang lain, bisa jadi stres dia. Tapi kalau didoa, ya Allah, jadikan apa yang saya pengen ketetapan kamu. Ketetapan Allah emang dijodohnya sama anak kiai, sama yang ini, ya emang benar itu sesuai. Yang saya pengen itu yang ditetapin oleh Allah, tak beres sudah. Ya, kagak jadi, bingung lagi, emang itu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kebanyakan justru apa yang kita rencanain itu bukanlah yang diatur oleh Allah. Sedikit sekali yang sesuai dengan rencana kita, itu pun bukan murni rencana kita, tapi emang Allah yang menetapkan demikian. Wal aqilu, dan orang yang berakal, la yabni binaan, ia tidak membangun satu bangunan ala wayuri qarari, di atas sesuatu yang kagak kokoh, yang kagak kuat. Justru orang berakal itu membangun di atas fondasi yang kuat. Famata tatimmu mabanika, maka kapan saja sempurna bangunan-bangunanmu. Wal aqdaru tahudduha, bisa jadi takdir-takdir yang akan merusaknya. Wa anit tamami tasudduha, dan dari kesempurnaan itu takdir-takdir akan menghancurkannya. Walidzalika qila, dan untuk itulah dikatakan mata yablughul bunyanu yauman tamamahu, kapan saja akan berhasil satu bangunan di satu hari kesempurnaannya. Idza kunta tabnihi, tatkala engkau membangunnya itu, wa ghayruka yahdimu, selainmu yaitu orang lain, yahdimu bisa merusaknya. Kapan saja rencana kita udah bagus, cakep, terstruktur, sempurna, itu bisa hancur sepersekian detik dengan takdir Allah. Maksudnya begitu ya, jadi semangat yang kita bangun dari rencana-rencana tidak bisa menerobos, merobek takdir-takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada contohnya. Kita rencana mau ke sono,
ada urusan, nanti habis dari sono kita kesini beresin yang dua, habis itu kita jalan lagi. Oh cakep udah. Kapan? Besok dah itu. Hujan gede banget. Satu kegedean nyampe. Aduh udah cakep banget tuh. Pagi kesini, siang kesini, sore sini, malam sini. Satu nggak ada yang kesampean. Nah, ini orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang sudah merasakan kesempurnaan keyakinan, itu nggak pernah memberikan satu kepastian karena memang belum ada yang pasti. Dia sakit, lebih pagi sakit, batuk luar biasa. Nah, malam mau ngajar, ditanya malam pergi aja guru, nggak usah. Dia sakit begini, nggak usah. Siang masih sakit lagi, malam pergi aja kali, nggak usah. Sampai maghrib dibilang nggak usah. Kenapa? Karena dia masih punya keyakinan habis isya sembuh. Dia nggak mau mendahului ketetapan Allah tuh. Kalau dia bilang dari pagi, entar malam libur, berarti dia ada satu keyakinan sakitnya terus sampai malam, sampai gara-gara. Jadi dia nggak mau bilang liburnya dari pagi. Sebab kalau dibilang begitu, dia mendahului ketetapan Allah. Nah, nanti entar malam masih sakit. Makanya liburnya nggak pernah diumumin. Kita udah pada datang, ya baru libur, berarti masih sakit. Dia nggak mau ngumumin dari pagi, nggak mau. Nah, kok guru udah kita siapin, kata sohibul majelisnya, harusnya bilangnya dari sore. Lu kagak ngerti. Ya, memang kelihatannya ngerepotin, orang udah pada datang, udah kita siapin semuanya. Justru dia nggak mau mendahulukan itu. Di hatinya masih ada husnuzon, habis isya sehat. Kalau dibilang dari habis asar, berarti dia meyakini sakitnya terus sampai isya. Nah, itu namanya tidak mendahului ketetapan Allah. Kalau emang habis isya sakit, ya boleh buat, ya, pereda. Jangan pakai ngelumel, jangan pakai ngeluh. Udah datang jauh-jauh, hujan-hujan. Bukan kita lagi ngaji tuh. Ngajinya dengan kagak ngaji, paham? Ngaji dengan cara kagak ngaji. Jadi ngaji nggak mesti buka kitab mulu begini. Itu namanya ngaji dengan kagak ngaji. Oh, ternyata maksudnya begitu. Dia ngejelasin begini, kita paham sendiri. Nah, mungkin dia kemarin saya ngejelas, kemarin saya kagak datang, nggak mau mendapat, kagak mungkin dia ngejelasin begitu. Kita yang paham. Oh, ternyata beliau nggak mau mendahului ketetapan Allah. Besok nih pagi ada jadwal ngajar lagi. Ya, idealnya malah dihubungin besok pagi gitu. Dia nggak mau mendahului ketetapan Allah, terus aja. Masih sakit, libur, orang udah datang sore. Kenapa sih kita dibilangin habis subuh aja, biar kita kagak repot begini. Ya baru nyiapin karpetan melek kali dikata repot. Jadi yang tiap hari nyiapin materi mutolaah itu lebih repot lagi. Itu maksudnya begitu. Kecuali memang dalam keadaan yang jauh urusannya, nah ini nggak kejangkau, dibilangin dari pagi. Tapi kalau masih sakit-sakit begitu, ya, itu semuanya ngajarin kita. Hanya dibilang ngaji dengan cara kagak ngaji gitu. Ya, kita hadir, ya, gurunya nggak hadir, kita dilatih kesabaran, kita dilatih husnuzon, ya, kita dilatih jangan buruk sangka sama guru, sama orang. Nah, itu semuanya juga dalam rangka ngaji. Jadi mesti kita buka kitab mulu gitu. Ya, bisa jadi sesuatu yang lebih berharga tatkala kita kagak buka kitab. Wa idza kana tadbiru minka, dan apabila urusannya, aturannya itu darimu. Wal qadaru yajri ala khilafi ma tudabbiru, sementara takdir itu berjalan berbeda dengan apa yang kau rencanakan. Fama faidatu tadbirin, maka apa faidah aturanmu itu? La tansurul aqdaru, yang takdir-takdir tidak menolongnya, yang tidak sesuai. Kalau memang keadaannya urusanmu itu, ya apa aturanmu itu tidak berjalan lurus dengan takdir Allah, mau ngapain ya kamu mengatur-ngatur. Wa innama yanbaghi ayyakuna tadbiru, sesungguhnya selayaknya aturan-aturan, artinya sebuah rencana, liman biyadihi azimmatul maqadir, pada zat yang digenggamannya lah terdapat pengendalian takdir-takdir, itu pada Allah. Artinya kalau begitu kita serahin aja semua takdir-takdir dan rencana kita pada Allah, karena memang Dia yang megang kendali.
Walidzalika qila, dan untuk itulah dikatakan, walamma ra'aitul qada jariyan, dan tatkala aku melihat qada, ketetapan, jariyan, berjalan, bila syakka fihi, tanpa keraguan di dalamnya, wala miryati, dan tanpa keraguan, artinya dengan penuh keyakinan, tawakkaltu haqqan ala khaliqi, aku bertawakal dengan sebenar-benarnya kepada penciptaku. Wa alqaitu nafsi ma'al jariyati, dan aku lepaskan diriku bersama jalannya takdir itu. Kalau memang yang lebih terpercaya adalah zat yang mengendalikan takdir, aku serahkan. Semua rencana, semua aturan hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, habis apa fungsinya? Kita membuat rencana, tapi yang megang kendali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan maqamul ridho, maqamul taslim, maqam penyerahan total. Ya, gak ada itu aturan-aturan dari kita. Semuanya kita serahkan kepada Zat yang Maha mengatur, yaitu Allah Ta'ala. Tentu aturan Allah lebih beres dari aturan kita. Oh, kamu menyerahkan urusanmu kepada saya yang beresin. Tenang aja, udah tenang. Saya yang beresin, saya yang akan atur semua. Meskipun secara zahir kita nggak lihat ada peningkatan, tapi dengan kita menyerahkan itu udah peningkatan. Ini begini-begini aja. Tapi selama kita tawarkan, disitulah peningkatan. Justru kalau kita langsung ambil keputusan atas aturan kita, bisa jadi berantakan itu. Ya. Nantinya kita akan pilih, oh lebih baik begini, ternyata kita lihat ada peningkatan. Nah, kalau diputar itu waktu, kemarin sudah ngambil keputusan sendiri, hari ini jadi rembek, benar urusannya. Itu yang dimaksud dengan maqamut taslim, yang begini-begini harus dilatih ya, dari hal-hal yang terkecil sehingga ada pada kita sesuatu yang memang penyerahannya total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-rabi'u, adapun yang keempat, ilmuka, pemahamanmu, bi anna Allah Subhanahu wal mutawalli, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mengatur, litadbiri mamlakatihi, pada urusan kerajaan Allah. Ingat, yang menjadi makhluk itu bukan kamu doang. Kamu bukan satu-satunya ciptaan Allah. Allah memiliki ciptaan yang sangat banyak. Ulwiha, yang bagian atasnya, atas itu kerajaan Allah. Wa sufliha, dan bagian bawah kerajaan Allah. Ghaibiha wa syahadatiha, ghaib dan yang disaksikan dari kerajaan Allah. Wa kama sallamta lahu tadbirahu fi arsyihi wa kursiyyihi, dan sebagaimana engkau serahkan kepada Allah pengaturannya di dalam mengatur arasy dan kursi Allah. Wa samawatihi wa ardihi, kamu serahkan juga itu aturan langit dan buminya Allah. Fasallim lahu tadbirahu fi wujudika, maka serahkan juga kepada Allah aturannya itu di dalam keberadaanmu. Fa inna nisbata wujudika ila hadhil awalimi, karena sesungguhnya penisbatan keberadaanmu atas seluruh alam semesta ini, nisbatun tujibu talasyiaka, satu penisbatkan yang mewajibkan ketiadaanmu. Kamu bukan satu-satunya ciptaan Allah. Allah menciptakan lebih besar lagi dari kamu. Langitnya, bumi, planet, bintang, matahari, semua yang ada di lapisan-lapisan langit maupun langit bumi. Itu kamu bisa jalanin tuh. Kita juga pernah ngatur-ngatur di matahari yang terbitnya jam 9 aja, gue mau tidur sampai jam 8 nih. Kaget. Kamu serah itu aturan langit. Kamu juga serah itu bagaimana aturan lautan. Itu kan semuanya ciptaan. Dan dibanding dengan kamu ini gak ada apa-apanya. Kalau semua yang besar itu Allah rapi ngaturnya, makhluk semeter kayak kamu begini, masih Allah lagi bisa ngurusin. Yang dikata kita banyak urusan, yang kita banyak punya rencana. Urusan kamu itu gak seujung kukunya urusan benda-benda langit yang tiap hari putar itu. Coba bayangin seketik aja ya orbit ini berhenti, kiamat udah.
Tapi kita bisa nyerahin itu kepada Allah. Padahal itu urusan lebih besar daripada urusan besok kita makan apa kagak. Sampai sekarang masih makan aja. Artinya kita bukan satu-satunya yang diurusin, ya, tapi merasa perlu banget kita ngatur diri kita. Sementara semua benda-benda langit itu kita serahin aja pada Allah. Karena kita mikirin, ya, di bulan kita api nih besok nih ya, kita atur bagaimana ya. Oh, lebih dekat kali enaknya biar sinarnya lebih terang, hati kita kepanasan. Itu semuanya bisa kamu serahkan urusan yang lebih besar begitu. Tapi urusan-urusan yang kecil kita so tahu banget. Ya, mau dengan kemampuan kita sendiri. Coba dong pikir itu. Kita bukan satu-satunya ciptaan Allah. Ya, kalau semua yang besar-besar itu Allah rapih banget urusinnya, ya bagaimana urusan kita? Urusan timbang makan sesuap sepiring nasi doang. Ya, tahu ya gitu. Aturan saya lebih besar. Ya, itu ilmuka bi anna Allah subhanahu wal mutawalli li tadbiri mamlakah. Mamlakah itu kerajaan. Ya, pamer satu penguasa menguasai negeri. Kan lihat semuanya ya dilihat semuanya. Ya, bagaimana wilayah ini rapi semuanya. Jadi bukan hanya kita satu-satunya ciptaan Allah. Kalau semua benda-benda yang besar itu, langit, bumi beserta isinya, diatur sampai detik ini secara sempurna. Ini udara nih, disetel, kagak terlalu gede, gak terlalu kecil. Kalau kegedean, terbang gitu. Kalau kekecilan, sesak, berputar. Tapi semuanya pas, kedapatan oksigen semuanya. Ini kan diatur sama Allah, volumenya. Nah, ini buat di daerah sini begini nih cuacanya. Biar pada rapi semua. Pernah gitu berdoa, ya Allah atur nih setel volume udara biar begitu pernah minta begitu dapat semua. Nah, jadi itu semuanya menjadikan kita paham, oh ternyata Allah sudah mengatur yang lebih besar. Lalu apa yang kita takutin dari rencana-rencana kecil kita? Itu semua nggak ada apa. Kalau Allah mampu ngurusin langit dan bumi, Allah lebih mampu ngurusin semua urusan-urusan kita. Kama anna nisbatas samawati sab'i wal aradin, sebagaimana penisbatan lapisan 7 langit itu dan 7 lapisan bumi, al aradina sab'i bin nisbati ilal kursi, jikalau dinisbatkan kepada kursinya Allah. Kursi bukan kursi kayak kita begini dulu ya, satu bentuk, satu ciptaan yang kita tidak tahu bagaimana hakikatnya. Ini 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, kalau dinisbatkan pada kursi Allah, kahalqatin mulqatin fi falatin minal ardh, seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir di atas muka bumi. Bayangin, lapisan langit, bumi ya, dan juga semuanya yang ada di alam semesta dibandingkan dengan kursinya Allah, itu bagaikan cincin di atas padang pasir, kagak kelihatan. Padahal 7 lapis langit dan bumi gedenya siapa tahu, tapi gak kelihatan dibanding kursi Allah. Wal kursiyu, sementara kursi yang begitu gedenya, was samawatu sab'u wal arduna sab'u, dan 7 lapisan langit juga 7 lapisan bumi, bin nisbati ilal arsy, dinisbatkan pada arsy Allah. Kahalqatin mulqatin fi falatin minal ardh, seperti cincin yang dilempar di padang pasir di atas muka bumi. Kursi yang begitu luas menandingi lapisan langit dan bumi, tidak ada apa-apanya dibanding arsy, tapi semuanya beres diatur oleh Allah. Famadza asa an takuna anta fi mamlakatihi, maka bayangkan bagaimana dirimu di hadapan kerajaan Allah. Ya, umur kelihatan ya, kalau lapisan bumi, lapisan langit tadi kayak kelihatan kita begini yang ya, Fatima mukabi amri nafsika wa tadbiru kalaha jahlun minka billah, maka perhatian kamu terhadap urusan-urusan dirimu dan aturanmu terhadapnya merupakan kebodohan darimu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sampai Allah gak bisa rapihin urusan kita, bodoh. Jangan ke ente, lapisan langit, bumi semua harus diurusin sama Allah rapi. Terus kamu menyangka kalau kamu nyerahin urusan kamu kepada Allah gak bisa dirapihin gitu. Bodoh benar. Yang lebih besar dan lebih rumit aja dari kamu Allah urusin, cakep. Bagaimana urusan kamu?
hamba yang dhaif, yang lemah. Nah, maka dari itu pada pengarang fastaslim billah, serahin Allah. Ya, kalau semuanya itu rapi, diurusin, dibenahin dari hal-hal yang sangat rumit, bagaimana dengan urusan-urusan kita yang hanya sedikit ini? Tidak. Walil amru kama qala.